Tepatnya pada tanggal 17 November tahun 2000 adalah hari di mana seorang ayah mendapati anaknya terlahir sebagai anak istimewa. Uyongu adalah anak autisme yang jenius. Kata-kata pertamanya setelah ia lahir adalah pasal hukum pidana yang ia pelajari dari buku sang ayah. Uyongu tumbuh menjadi wanita cantik yang terobsesi pada paus dan kimbap. Dan kejeniusannya itu membawanya menjadi pengacara autisme pertama dari Korea. Di hari pertamanya bekerja di firma hukum Hanbada, Yongu bertemu dengan seorang pria baik yang bernama Lee Junho. Pria yang bekerja sebagai tim litigasi yang bertugas membantu para pengacara. Ia juga kembali bertemu dengan teman kuliahnya yang bernama Choi Suyeon, yang merupakan teman yang selalu menjaga dan mendukung Yongu. Pengacara Jong Myung-sok sendiri merasa kurang setuju dengan keputusan Han Son-young selaku CEO yang memasukkan Uyongu sebagai pengacara di firma hukumnya. Untuk itu, Myung-sok memberi kesempatan pada Uyongu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kasus itu tentang seorang lansia yang bernama Chae Yong-ran, berumur 70-an yang didakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap suaminya yang bernama Park Gyu-sik yang menderita demensia ringan. Suami istri itu sendiri adalah tuan rumah sekaligus tetangga Uyongu saat masih kecil dulu. Mengingat Park Gyu-sik adalah seorang pemarah, Yongu pun ingin membela terdakwa menjadi tidak bersalah, agar nantinya juga Choi Yong-ran bisa mewarisi harta suaminya dan tak mengalami kesulitan ekonomi. Dan saat persidangan berlangsung, Park Gyu-sik dikabarkan telah meninggal, hingga jaksa dengan cepat menukar tuduhannya menjadi tuduhan pembunuhan. Saat melihat kembali kasus ini, Yongu teringat dengan pernyataan Park Gyu-sik yang kepalanya sakit sebelum dipukul oleh istrinya. Dokter yang mendiagnosis Park Gyu-sik memang baru mengetahui pernyataan itu, hingga berkemungkinan bahwa pendarahan pada otak Park Gyu-sik terjadi bahkan sebelum dipukul oleh Chae Yong-ran. Perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kematian korban. Kasus ini ditutup dengan masa percobaan pada Chae Yong-ran terhadap percobaan atas luka penganiayaan. Karena kasus Chae Yong-ran yang memukuli suaminya menggunakan setrika, Lee Junho beranggapan bahwa setrika itu mirip dengan paus kepala kotak. Yongu yang sangat terobsesi dengan paus pun membuatnya selalu berbicara tentang paus pada Junho. Sebuah insiden gaun pengantin tertanggal yang memalukan membuat seorang ayah yang bernama Kim Jong-gu berusaha menuntut dan mendapatkan kompensasi besar dari Hotel Daehyun, yang pemiliknya adalah calon menantunya. Kim Hwa-yeon yang merupakan pengantin itu merasa sangat tertekan dengan kejadian tersebut. Untuk mencari tahu, Yongu dan Junho pun berpura-pura menjadi sepasang pengantin baru yang ingin mencoba dress yang sama dengan Kim Hwa-yeon saat pernikahannya. Dan tepat saat itu, Junho terpesona dengan kecantikan Yongu menggunakan dress tersebut. Dari situ, Junho dan Yongu mendapat salah satu pegawai yang memberitahu kebenarannya. Itu semua kesalahan dari seorang senior yang bernama Bae Ju-hee, yang mana gaun Hwa-yeon robek dan terpaksa memberi gaun ukurannya yang lebih besar. Tentu saja hal ini membuat pihak Hotel Daehyun berusaha menyembunyikannya. Namun pengacara lawan mendapati sebuah postingan berisi kesenangan Hwa-yeon mengenai kejadian itu, sehingga ia tak perlu menikahi pria yang tak ia cintai. Hal ini membuat Hanbada tersudutkan. Saat itu pun Yongu mendapatkan ide yang bisa menaikkan kompensasi berkali-kali lipat dari yang diinginkan oleh ayah Hwa-yeon, yaitu dengan menuntut hadiah tanah yang diberikan pada Hwa-yeon jika menikah dengan suaminya. Tetapi di persidangan, Hwa-yeon selaku penggugat ingin mencabut gugatan tersebut. Sebelum itu, Hwa-yeon ternyata bertanya pada Yongu terlebih dahulu mengenai cara mencabut gugatan. Dan sesuai arahan Yongu, Hwa-yeon pun mencabut gugatan itu di persidangan dan memutuskan pergi bersama orang yang ia cintai selama ini.
Meskipun tak mendapat kompensasi, ayah Hwayong tetap memberi pujian pada firma hukum Han Bada. Ia memutuskan untuk memberi semua kasusnya yang dipegang oleh firma hukum Taesan pada firma hukum Han Bada. Uyongu melihat sebuah berkas kasus baru yang diberi Jong Myung-sok padanya. Kasus itu tentang seorang adik lelaki yang dituduh memukuli hingga mati pada kakaknya sendiri yang saat itu sedang mabuk. Namun semua pandangan Yongu berubah ketika mengetahui bahwa adik lelaki yang bernama Kim Jong-hun itu adalah penderita autis dengan spektrum yang cukup parah. Hal ini pun membuat mereka sulit berkomunikasi dengannya. Para pengacara Han Bada terus mencoba membujuk Jong-hun untuk berbicara mengenai kejadian itu, namun itu tetap tidak berhasil. Kata-kata yang keluar dari mulut Jong-hun hanyalah mati dan hentikan. Uyongu pun kembali mendapat pemikiran yang mana kakak Jong-hun mencoba bunuh diri. Yongu berhasil menemukan tali yang digunakan untuk bunuh diri dan buku catatan harian kakak Jong-hun. Namun orang tua Jong-hun tak menerima kenyataan itu. Hingga berita mengenai Jong-hun yang membunuh kakaknya yang pintar menuai kemarahan untuk orang-orang seperti Yongu. Karena juga penderita autis, para jaksa mencoba menyudutkan Uyongu. Tak ingin ada masalah pada sidang, ayah Jong-hun pun menginginkan agar Yongu keluar dari kasus itu. Jong Myung-sok sendiri tak ingin melanjutkan kasus itu jika Yongu keluar. Hingga kasus ini pun ditangani oleh pengacara lain yang bernama Jang Seung-jun. Kelemahan fisik dan mental Jong-hun pada akhirnya akan membuatnya dihukum. Kemungkinan akan dipenjara atau diberi masa percobaan. Kasus ini membuat Yongu sadar bahwa orang sepertinya tak mampu membela para kliennya. Yongu pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari firma hukum Han Bada. Di masa lalu, ayah Yongu memindahkan Yongu sekolah di sebuah desa. Perbedaan Yongu dengan anak-anak lain membuatnya dibuli di sekolah. Dan seorang wanita yang bernama Dong Gerami membela dan menjadi satu-satunya teman Yongu hingga saat ini. Selama ini, Uyongu pun selalu mengunjungi tempat kerja Rami di sebuah restoran yang dikelola oleh pria yang bernama Kim Min-sik. Hingga suatu saat, Dong Gerami mengalami kesulitan ketika ayahnya ditipu oleh dua saudaranya. Ayah Rami menandatangani sebuah dokumen pembagian kompensasi tanah dari ayah mereka yang telah meninggal. Namun kedua saudaranya hanya memberi 20% kompensasi itu mengingat ayah Rami adalah anak bungsu. Namun nyatanya yang ditandatangani ayah Rami adalah pembayaran pajak hingga ia berutang sebanyak 260 juta won. Sayangnya Yongu tak bisa membantu karena ia bukan lagi seorang pengacara. Sebagai gantinya, Rami pun mengunjungi firma hukum Han Bada atas saran Yongu. Jong Myung-sok menolak kasus Rami karena kemenangannya yang sangat rendah. Tujuan Myung-sok adalah ingin membuat Yongu yang menangani kasus itu sendiri, karena ia juga belum memproses surat pengunduran diri Yongu. Hal itu pun membuat Yongu mengambil kasus tersebut. Sulitnya mendapat bukti, Yongu mendapat ide melalui perkataan Rami yang ingin membuat bukti. Melalui rencana yang sudah mereka atur, Yongu mengubah klaim itu menjadi pidana kekerasan yang mengartikan pihak saudara ayah Dong Gerami kalah telak. Pada akhirnya ayah Rami memaafkan saudaranya dan memutuskan membagi rata kompensasi itu. Sementara itu, Lee Jun-ho menunjukkan sebuah lukisan paus pada Yongu. Terpesonanya Yongu membuat Jun-ho menatap Yongu dengan sangat dalam. Hwang Do-young adalah pemilik ATM Ilhwa yang menggugat Oh Jin-jong selaku pemilik ATM Gemgang untuk tidak menjual kaset serupa seperti miliknya. Uyongu ditugaskan bersama pengacara Kwon Min-woo untuk kasus perusahaan ATM itu. Kwon Min-woo adalah pengacara yang sangat membenci kehadiran Yongu di Han Bada. Di saat Yongu berhasil menyelesaikan kasus, Min-woo selalu saja merasa iri dengan keberhasilan Yongu. Kasus tersebut pun membuat Min-woo dan Yongu seperti berkompetisi. Seiring berjalannya persidangan, Uyongu menyadari bahwa teknologi kliennya adalah plagiarisme.
Teknologi itu dibuat oleh ATM Gemgang terlebih dahulu. Dan tentu saja Kwon Minu mengetahui itu. Ia pun berhasil membuat bukti dilenyapkan dan membawa kliennya menang dalam persidangan tersebut. Hal ini pun membuat ATM Gemgang diserang oleh investor mereka. Namun Oh Jin Jong tidak menyerah dan mengajukan banding hingga barang bukti pun telah ditemukan. Pada akhirnya, Wang Duyong memanfaatkan hukum untuk teknologi tersebut. Ia merasa tenang saja jika kalah karena sebelumnya Duyong telah banyak menandatangani kontrak dengan banyak bank lainnya. Dan sampai ke titik itu, Yongwoo tak bisa melakukan apapun meski mengetahui kebenarannya dan menipu dirinya sendiri. Kesedihan Yongwoo pula hanya bisa membuat Junho terdiam dalam kesedihan. Namun melalui kasus ini, Yongwoo berusaha menjadi pengacara terhormat yang akan mengungkapkan kebenaran. Seorang ibu yang bernama Ge Hyang Sim adalah pembelot Korea Utara yang menyerahkan diri setelah didakwa merampok 5 tahun yang lalu. Kasus ini sendiri ditangani oleh Choi Soo-yeon dan Oh Yong-woo. 5 tahun yang lalu, ibu angkat Ge Hyang Sim pernah meminjam uang sebanyak 10 juta won. Alih-alih mengembalikannya secara langsung, ia menyuruh Hyang Sim untuk meminta uang itu pada Lee Sun-yong. Lee Sun-yong yang tak memiliki uang terpaksa membuat Ge Hyang Sim dan temannya Kim Jong-hui meminta uang itu secara paksa. Hingga akhirnya perbuatan itu membawa mereka ke pengadilan. Kim Jong-hui sendiri dikatakan telah menjalani masa tahanannya, berbeda dengan Ge Hyang Sim yang memilih melarikan diri. Alasan Hyang Sim melarikan diri adalah anaknya Hayun yang baru berusia 3 tahun. Jika 5 tahun yang lalu Hyang Sim menyerahkan anaknya ke panti asuhan, maka sang anak akan melupakan ibunya. Alasan ini membuat Yongwoo dan Soo-yeon berusaha untuk mencoba mendapatkan masa percobaan. Selama menyelidiki kasus itu, Yongwoo dan Soo-yeon mendapatkan fakta bahwa luka-luka yang didapatkan sang korban bukanlah luka akibat pukulan dari terdakwa, melainkan dari suami korban sendiri. Dan selama persidangan, emosi Ge Hyang Sim yang tak bisa ia tahan hanya merugikannya saja. Segala cara telah dilakukan oleh Yongwoo dan Soo-yeon, dan mulai putus asa dengan kasus ini. Namun keputusan hakim adalah memberi masa percobaan pada Ge Hyang Sim. Keputusan ini dikarenakan Ge Hyang Sim tidak melupakan kejahatannya meskipun telah 5 tahun berakhir. Yongwoo pun tak habis pikir karena melupakan poin utama kasus ini, yaitu pengakuan sang terdakwa. Dari kasus ini, Yongwoo yang tak memiliki ibu sempat berpikir betapa bagusnya jika ia adalah seekor paus. Karena apapun yang terjadi, paus tidak akan meninggalkan anaknya seperti yang dilakukan ibu Yongwoo sendiri. Sementara itu, di tengah malam, CEO firma hukum Hanbada yang bernama Han Son-yong mengunjungi restoran ayah Yongwoo. Ayah Yongwoo yang bernama Oh Kwang-ho adalah senior Son-yong saat mereka kuliah dulu. Ayah Yongwoo pun yakin bahwa itu adalah alasan Son-yong mempekerjakan Yongwoo. Namun Son-yong memiliki alasan tersendiri yang berkaitan dengan ibu Yongwoo. Seorang kepala desa Sodokdong yang bernama Choi Han-soo mencoba menuntut pemerintah Gyeonggi-do yang ingin menggali seluruh kota untuk membangun metro jalur 10. Tujuan Choi Han-soo hanya menginginkan agar desa mereka tidak dihancurkan. Di sisi lain, Lee Jun-ho mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah menyukai seorang wanita, yang diyakini Kwon Minu bahwa wanita itu adalah Choi Soo-yeon. Padahal yang Lee Jun-ho sukai adalah Oh Yong-woo. Oh Yong-woo yang sependapat dengan Minu berusaha untuk mendekatkan Soo-yeon dan Junho. Namun perilaku manis Junho hanya tertuju pada Yong-woo. Soo-yeon yang peka dengan situasi itu memberi saran pada Junho untuk mengungkapkan perasaannya jika memang itu bukan perasaan sementara. Di hari persidangan, Hanbada mendapati bahwa lawan mereka adalah pengacara Taesumi dari firma hukum Taesan, yang dikenal sangat hebat sehingga ia mencalonkan diri sebagai menteri kehakiman.
Kemampuan yang ditunjukkan Tetsumi berhasil membuat Yongu kagum padanya. Dan ketika ayah Yongu melihat anaknya mencari tahu segala hal tentang Tetsumi, ia sangat terkejut dan menemui Han Sonyong saat tahu bahwa Tetsumi adalah lawan Yongu di persidangan. Di sana pun Han Sonyong akhirnya telah mengkonfirmasi bahwa Tetsumi memang benar adalah ibu kandung Uyongu. Alasan Sonyong mempekerjakan Yongu sendiri adalah ingin memanfaatkan Yongu untuk menjatuhkan Tetsumi yang merupakan anak pendiri firma hukum Tesan. Namun sang ayah tak bisa melakukan apa-apa karena mendapatkan pekerjaan untuk Yongu adalah hal tersulit. Di persidangan, Tetsumi merasa takjub dengan kemampuan Uyongu. Ia pun berusaha merekrut Yongu sebagai pengacara di firma hukum Tesan. Konminu kembali bertingkah ketika mengetahui fakta bahwa ayah Yongu adalah senior CEO Han Sonyong dan menyebarkannya di papan buletin anonim bahwa Yongu mendapatkan pekerjaan melalui koneksi. Yongu yang sangat kecewa hanya bisa membenarkan rumor itu setelah mendengarnya dari sang ayah. Tak ingin lagi mendapat koneksi, Yongu pun segera memberitahu ayahnya bahwa ia akan pindah ke Tesan melalui tawaran Tetsumi. Sang ayah pun segera menghentikannya dan memberitahu hubungan Yongu dan Tetsumi. Fakta itu membuat Yongu terkejut dan berakhir di rumah sakit. Setelah Yongu sadar, ayah Yongu kembali melanjutkan ceritanya. Di masa lalu, saat mengetahui ia hamil, Tetsumi yang kaya tentu saja tak ingin menikahi ayah Yongu yang tak memiliki apa-apa di usia mudanya. Karena itu, ayah Yongu hanya bisa memohon untuk melahirkan anaknya. Sebagai gantinya, ia tak akan muncul lagi ke hadapan Sumi. Di saat ayahnya bercerita, Yongu tiba-tiba mendapat akal terkait kasus desa Sotokdong. Sebuah pohon hakberi yang terdapat di desa itu ternyata menjadi korban politik. Sehingga setelah diselidiki, akhirnya pohon itu ditetapkan sebagai monumen alam yang tak memungkinkan untuk pemerintah Gyeonghae-do menghancurkan desa tersebut. Setelah kasus selesai, Yongu menemui Tetsumi. Di sana, Yongu memperkenalkan dirinya sebagai anak dari U Kwang-ho. Tetsumi yang sangat kaget hanya mampu menanyakan rasa kebencian Yongu terhadapnya. Yongu hanya bisa menjawab kebahagiaannya saat melihat pohon hakberi bersama sang ibu. Jae-suyeon yang merasa geram dengan hubungan Junho dan Yongu membuatnya menanyakan perasaan Yongu terhadap Junho, yang mana ia sendiri tak mengetahui perasaan itu. Yongu pun meminta saran pada Rami dan mengikuti saran itu dengan ingin menyentuh Junho untuk mengetahui seberapa kencang jantung Yongu berdetak. Namun perlakuan Junho saat itu berhasil membuat Yongu lari menghindarinya. Kejadian tersebut membuat keduanya berada di situasi yang canggung. Dan tepat saat itu, Yongu pun mengungkapkan perasaannya pada Junho yang tak sempat ia jawab dan diyakini Yongu sebagai penolakan. Yongu pun kembali mengikuti saran Rami untuk bersikap baik hingga membuat Junho bingung. Semua saran yang diberikan pun telah dilakukan oleh Yongu, hingga hal ini membuat Junho kurang nyaman dan menanyakan alasannya. Yongu pun kembali mengungkapkan perasaan sukanya pada Junho dan kembali melarikan diri. Di sebuah bas akademi, seorang pria mengakui dirinya sebagai panglima tentara pembebasan anak-anak. Pria itu bernama Bang Gupong yang memiliki arti Pak Kentut. Bas itu awalnya akan pergi ke Akademi Mujin, namun Bang Gupong mengambil alih dengan membawa anak-anak itu bermain sesuka hati mereka sebelum terlambat. Namun hal itu justru membuat Bang Gupong ditangkap polisi akibat penculikan anak. Setelah bertemu dan mengenal dekat Bang Gupong, Yongu akhirnya mengetahui kehidupan anak-anak muda yang setiap harinya hanya belajar. Sedikit demi sedikit, Yongu mulai menyadari alasan dari perbuatan Gupong membuat pembebasan anak-anak, yang mengingatkannya pada paus yang dikurung oleh manusia.
Ibu Bang Gupong yang merupakan direktur akademi itu memohon pada para ibu untuk memaafkan anaknya. Dan Yongu mulai mengetahui bahwa ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Bang Gupong. Ia pun mengungkapkannya di pengadilan tentang kehidupan anak-anak muda yang dipaksa belajar, yang tentu saja hal ini akan merugikan pihak Bang Gupong. Pada akhirnya Bang Gupong tetap dinyatakan bersalah dan akan menjalani hukuman. Tapi hal itu sama sekali tidak membuat Bang Gupong menyesal karena kebebasan yang layak untuk anak-anak itu sudah menjadi hak mereka. Dan kebahagiaan itu harus mereka rasakan sebelum tumbuh menjadi dewasa dan mengetahui betapa kerasnya kehidupan. Sementara itu, Lee Chun-ho telah memikirkan matang-matang untuk memulai hubungannya dengan Yongu. Hingga ia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. 좋아해요. Saking kagetnya mendengar pengakuan Junho, tanpa sadar Yongu hanya bisa melarikan diri. Dan ketika mereka bertemu, Yongu segera meminta maaf. Ia lalu menginginkan agar mereka saling mengenal terlebih dahulu sebelum berpacaran, yang saran itu disetujui oleh Junho. Junho pun mulai memasuki dunia Yongu yang bahkan tidak tahan berpegangan tangan selama beberapa detik. Suatu ketika, Yongu menyaksikan penangkapan darurat pada seorang pria yang kejahatannya adalah pemerkosaan pada penyandang disabilitas. Pria bernama Yang Jong-il itu kemudian menjadikan Yongu sebagai pengacaranya. Yang Jong-il menyangkal kejahatan itu dan melakukannya sebagai kekasih atas dasar suka sama suka. Di pengadilan bahkan diperlihatkan chattingan manis antara Yang Jong-il dan pacarnya Shin Hyeong. Namun Shin Hyeong yang autis dinilai tak bisa mengetahui jelas emosi dan pikirannya, sehingga menyalahartikan perbuatan itu sebagai dasar cinta. Hingga Shin Hyeong bertemu dengan Uyongu tanpa sepengetahuan ibunya. Ternyata ibu Hyeong sangat membenci dan tak mempercayai para lelaki, dan menyebabkannya menuntut Yang Jong-il atas pemerkosaan. Shin Hyeong sendiri memang mencintai Yang Jong-il dan tak ingin jika ia masuk penjara. Namun semua perkataan dan pembelaan Shin Hyeong tak bisa diterima oleh pengadilan. Pada akhirnya Yang Jong-il tetap dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara. Saat berkencan, Lee Chun-ho dan Uyongu bertemu dengan teman-teman Junho. Dan ketika berkumpul dengan teman-temannya, Junho terlibat perkelahian setelah mendengar kalimat yang menyindir Yongu. Namun hal itu tak membuat Junho berhenti mencintai Yongu dan tetap berusaha memahami dunia yang ia tinggali. Sementara itu, Taesumi mengunjungi restoran ayah Yongu. Di sana dengan egoisnya, Taesumi menginginkan agar Yongu pergi ke Amerika. Ayah Yongu yang mengetahui niat Sumi untuk menjadi menteri kehakiman tentu saja menolak keinginan egois itu. Dan di balik percakapan itu ada seorang reporter, Lee Chun-bom, yang mengintai mereka. Lee Chun-bom yang berpihak pada Hanbada berusaha mencari tahu lebih lanjut mengenai kelahiran Uyongu, hingga ia memberi informasi tersebut pada Kwon Minu. Setelah mendengar cerita itu, Kwon Minu bertemu dengan salah satu alumni Taesumi. Di sana ia telah memastikan keberadaan Taesumi yang cuti kuliah di tahun 1996 tepat kelahiran Uyongu. Dan dengan beraninya, Kwon Minu mendatangi Taesumi dan mengancamnya melalui fakta itu. Taesumi pun memberinya kesempatan untuk membuat Yongu keluar dari Hanbada. Jika bisa, Minu dapat bekerja langsung di bawah Taesumi. Selama beberapa hari, Uyongu selalu menunggu dan memperhatikan Junho dari kejauhan. Yongu pun merasa aneh dengan perasaan ini. Junho bukanlah seekor paus, tetapi anehnya selalu muncul di pikiran Yongu layaknya seekor paus. Seorang pria yang bernama Shin Il-soo menggendong istrinya yang bernama Song Eun-ji sampai ke kantor firma hukum Hanbada. Shin Il-soo ingin menuntut temannya yang memenangkan tiket lotre. Ketiga sahabat itu mengumpulkan uang dan membeli lotre.
Mereka membuat janji untuk membagi rata jika ada yang menang di antara mereka. Dan salah satunya, Yoon Jae-won memenangkan loteri tersebut. Ia pun tak ingin membagikan uang itu pada dua sahabatnya. Tidak adanya rekaman dan surat tertulis sangat membuat kasus ini sulit mendapatkan bukti. Hingga Shin Il-soo pun memutuskan menggunakan cara kotor. Ia meminta seorang wanita yang merupakan barista di tempat judi itu untuk memberi kesaksian palsu tentang janji mereka. Shin Il-soo yang sangat baik di mata sang istri ternyata diam-diam memiliki hubungan dengan wanita yang bernama Choi Da-hye itu. Kesaksian Choi Da-hye pun berhasil membuat semua uang tersebut dibagi rata. Dan Shin Il-soo akhirnya memperlihatkan wajah aslinya pada istrinya dan berencana menceraikan sang istri dengan meminta saran pada Uyongu. Mengingat Shin Il-soo adalah mantan kliennya, Uyongu hanya bisa memberitahu Song Eun-ji tentang rencana cerai itu secara tidak langsung. Namun, semuanya berakhir ketika Shin Il-soo mengalami kecelakaan tepat di depan mata istrinya. Uyongu yang juga menyaksikannya berusaha ditenangkan oleh Lee Junho. Pada akhirnya, semua uang yang didapat Shin Il-soo diberikan pada sang istri, dengan jumlah yang tepat termasuk asuransi kematiannya. Seorang pria yang bernama Moon Jong-chol datang di Hanbada sebagai perwakilan perusahaan Mirlife. Perusahaan Mirlife menginginkan agar setiap pasangan pegawai diharapkan pihak istri mengundurkan diri secara sukarela, dan jika tidak maka pihak suami akan diberi sanksi. Para pihak istri pun merasa telah didiskriminasi oleh peraturan itu hingga mereka mengajukan tuntutan terhadap perusahaan tersebut. Melalui kasus ini, Kwon Min-woo memulai aksinya untuk membuat Yongu keluar dari Hanbada. Kwon Min-woo memberi sebuah bukti pada pengacara lawan mereka yang bernama Ryu Jae-suk atas nama Uyongu. Namun saat di pengadilan, Ryu Jae-suk tidak menggunakan bukti tersebut, melainkan memberi bukti kuat melalui informan lain. Sayangnya, keputusan sidang menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak dan disahkan tidak mendiskriminasikan para wanita. Meskipun mereka gagal, para pihak istri dan pengacara Ryu Jae-suk tetap menganggap keputusan ini sebagai hal positif. Pengacara Ryu Jae-suk mengundang Uyongu dan Choi Soo-yeon di kantornya. Di sana, Ryu Jae-suk mengembalikan bukti yang mengatasnamakan Yongu padanya. Mengetahui bahwa bukan Yongu yang mengirimnya, pengacara itu memberi saran pada Yongu untuk lebih berhati-hati pada sekitarnya. Di depan rumah, ayah Yongu melihat anaknya sedang berciuman dengan seorang pria. Sang ayah pun menanyakan hubungan Yongu bersama pria itu. Yongu pun mengatakan bahwa mereka belum berkencan dan masih berada di tahap saling mengenal. Saat diantar pulang, Yongu berusaha untuk tidak mempertemukan Junho pada ayahnya. Ketika Yongu mengatakan status hubungan mereka, betapa kagetnya dan kecewanya Junho saat itu. Semua daftar kencan telah mereka lakukan. Meskipun sangat asing, Junho menganggap bahwa itu adalah sebuah kencan karena ia menyukai Yongu. Namun status hubungan mereka ini sangatlah menyakiti perasaan Junho. Sementara itu pengacara Jong Myung-sok mendapati darah keluar dari mulutnya. Ia mengunjungi rumah sakit dan divonis kena kanker perut stadium 3. Seorang pria yang bernama Kim Yong-bok menemui Yongu di restorannya. Kim Yong-bok ingin menuntut kuil Hwang Ji-sa yang merupakan warisan budaya terkenal. Itu dikarenakan Yong-bok harus membayar biaya masuk di tengah jalan, padahal ia tak akan mengunjungi kuil tersebut. Namun lokasi kuil Hwang Ji-sa itu berada di Jeju. Uyongu sangat antusias mendengar kata Jeju karena di sana ia dapat melihat banyak lumba-lumba. Pengacara Jong Myung-sok pun langsung menyetujui perjalanan bisnis tersebut. Dong Gerami dan Kim Min-sik turut ikut setelah mendengar rencana perjalanan itu. Di sana, Jong Myung-sok berusaha menyenangkan dirinya yang selalu memikirkan pekerjaan. Sayangnya, Jong Myung-sok tidak dapat memakan mie daging
yang pernah dimakannya di Pulau Jeju akibat kebangkrutan restoran itu. Di masa lalu, Jong Myung-sok pernah berbulan madu di Pulau Jeju bersama istrinya yang bernama Jisoo. Sayangnya kesibukan Jong Myung-sok membuat Jisoo kesepian dan bercerai setelah 8 tahun bersama. Uyongu mempersiapkan tampilan khusus untuk melihat lumba-lumba bersama Juno. Sayangnya satupun lumba-lumba tidak terlihat saat itu. Lee Juno kemudian mengajak Yongu untuk bertemu saudara dan iparnya yang tinggal di Jeju sebagai ganti dari kekesalan Juno terakhir kali. Di sana, Uyongu berusaha sekuat mungkin beradaptasi dengan makanan dan situasi yang baru ia hadapi. Sayangnya Yongu menjadi sedih ketika mendengar kata-kata saudara Junho yang mengatakan agar Junho bisa mencari seseorang yang membuatnya bahagia alih-alih orang yang harus dijaga. Saat persidangan, pengacara Jong Myung-sok berusaha menahan kesakitannya hingga ia terjatuh dan berakhir di rumah sakit. Mengetahui sakit yang dialami Jong Myung-sok, semua orang pun berusaha mencari pemilik mie hengbok, mie yang sangat ingin dimakan oleh Jong Myung-sok. Namun perjuangan mereka mencari pemilik itu tidak berhasil. Sementara itu di persidangan, pewakilan kuil Hwang Jisa menjelaskan alasannya memungut biaya, yaitu dapat mengurangkan pengunjung sehingga tidak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pembangunan jalan dari pemerintah. Kasus ini membuat pihak Hanbada sulit mendapatkan bukti. Jisoo yang merupakan mantan istri Jong Myung-sok mengunjunginya dan marah melihat keadaan sang mantan suami. Dan lagi-lagi ia harus melihat antusias Myung-sok ketika harus berbicara tentang pekerjaan. Melihat kerapuan hubungan Myung-sok dan Jisoo, Yongu pun bertanya-tanya pada sang ayah dan dirinya sendiri, apakah orang sepertinya dapat membuat Juno bahagia? Namun Yongu tak menjumpai jawaban dari pertanyaan itu sehingga ia memutuskan untuk tidak ingin berpacaran dengan Junho. Ketika Junho berusaha menenangkan Yongu lewat kata-katanya, Yongu justru mendapat ide mengenai kasus Hwang Jisa. Untuk pertama kalinya pun, Junho marah pada Yongu. Alasan tak jelas Yongu dan tiba-tiba berbicara tentang kasus sangat membuat Junho sakit hati. Yongu yang tak tahu perasaan sakit Junho hanya bisa mengatakan, 죄송합니다. Kasus Hwang Jisa berakhir ketika Yongu mengklaim bahwa jalan yang digunakan oleh kliennya merupakan properti publik, sehingga kuil Hwang Jisa tidak berhak memungut biaya masuk ke jalan tersebut. Kasus ini pun dimenangkan oleh Hanbada. Di malam hari, Lee Junho ditemani Kwon Min-woo dan Choi Soo-yeon untuk minum bersama sehingga mabuk. Dan Choi Soo-yeon memarahi Kwon Min-woo atas semua perlakuan baiknya secara tiba-tiba. Perlakuan dewasa yang sangat membuat Soo-yeon terganggu itu sangat tidak cocok untuk Kwon Min-woo. Min-woo lalu menggodanya dengan mengatakan bahwa Soo-yeon menyukainya. Tidak adanya penyangkalan Soo-yeon sangat membuat Min-woo kaget dan menjadikan hubungan mereka menjadi canggung. Kuil Hwang Jisa mengundang para pengacara Hanbada ke tempat mereka sebelum berangkat ke Seoul. Di sana, Jong Myung-sok memberi sebuah tawaran bagus untuk kuil Hwang Jisa. Rasa terima kasih sang biksu membawa mereka memakan sebuah mie yang tidak asing bagi Myung-sok. Dan ternyata pembuat mie itu adalah pemilik mie hengbok yang mereka cari selama ini. Para pengacara Hanbada kemudian memberi bantuan pada pemilik itu untuk menuntut restoran yang telah menyalin nama dan resepnya sehingga menyebabkannya bangkrut. Sang pemilik sangat berterima kasih dan membuatkan mie daging yang sangat diinginkan oleh Jong Myung-sok. Sayangnya saat akan pulang ke Seoul, hubungan di antara mereka masih belum terselesaikan. Selama beberapa hari ini, Uyongu selalu menatap Junho dari kejauhan dan menghindarinya. Begitu juga dengan Junho yang mulai ragu untuk mendekati Yongu. Sementara itu, Jong Myung-sok pun akhirnya akan dioperasi. Dan hubungan Kwon Min-woo dan Choi Soo-yeon kembali sebagai rekan kerja. Pengacara yang menggantikan Jong Myung-sok adalah pengacara Jang Seung-jun.
Ia adalah sosok pengacara yang tidak suka menerima masukan seseorang, hingga membuat Uyongu kesulitan berkomunikasi dengannya. B. Inchol, selaku CEO dan pendiri perusahaan rawon, mendatangi Han Bada karena data pribadi pengguna mereka telah diretas oleh seorang hacker. Tuntutan itu tertuju pada Komisi Komunikasi Korea yang ingin mendenda rawon sebesar 300 miliar won. Padahal biasanya jika ada yang mengalami kebocoran data, hanya akan didenda sebesar 70 hingga 100 juta won. Namun semuanya menjadi rumit ketika para pengguna rawon ingin menuntut mereka atas bocornya data pribadi mereka yang diperkirakan akan didenda sebesar 4 triliun won. Dan yang mewakili para pengguna itu adalah firma hukum Tesan. B. Inchol yang sudah sangat tertekan dengan situasi ini memutuskan bunuh diri di depan banyak orang dan hakim. Untungnya, Inchol masih selamat dan masih berada dalam pengawasan. Dan sementara waktu, Kim Chang-hon menggantikan Inchol sebagai CEO rawon. Setelah berputus asa dengan kasus ini, Uyongu tiba-tiba mendapatkan jalan keluar. Komisi Komunikasi Korea memberi banyak denda pada Rawon karena undang-undang jaringan yang direvisi pada 19 Januari 2022. Uyongu lalu mengingat bahwa Rawon diretas sehari sebelumnya, tepatnya pada jam 23:48 menit. Sayangnya akal itu tak diterima dan mengundang kemarahan Jang Seung-jun hingga menyebabkan Yongu dikeluarkan dari kasus Rawon. Namun di persidangan, Suyeon dengan berani melawan pengacara Jang dengan memberitahu mengenai waktu peretasan dimulai, hingga Kwon Minu pun turut membantunya. Poin itu sendiri membuat hakim akan mempertimbangkannya dengan cermat. Sementara itu, Han Son-yong berencana merilis artikel mengenai Yongu tepat sebelum sidang konfirmasi yang akan dilakukan oleh Taesumi selaku calon menteri kehakiman. Karena itu, Son-yong menginginkan agar Woo Kwang-ho dan Uyongu pergi berlibur selama beberapa bulan. Di malam hari, seorang pengacara firma hukum Tesan mengejutkan Yongu dengan kedatangannya. Ia datang atas perintah Taesumi dengan memberi banyak tawaran bagus di Amerika untuk Uyongu. Lee Juno pun hanya bisa kebingungan dengan situasi itu dan menutup niatnya untuk berbicara dengan Yongu. Tawaran-tawaran yang diberi Yongu dan ayahnya hanya membuat mereka tidak yakin untuk memutuskan. Seorang anak yang bernama Choi Sang-hyun terlihat sangat gelisah melihat berita mengenai bunuh diri yang dilakukan oleh B. Inchol. Anak itu adalah putra Taesumi sekaligus adik dari Uyongu. Seperti kakaknya, Sang-hyun adalah anak jenius yang sangat menyukai teknologi komputer, rubik, dan kimbap. Dan dia adalah anak yang melakukan peretasan terhadap Rawon atas perintah dari Kim Chan-hong yang ia kenal lewat sebuah kompetisi. Alasan Chan-hong adalah ingin membuat Inchol sadar diri agar lebih berfokus pada pengembangan daripada berbisnis. Kejahatan Sang-hyun ia akui pada ibunya yang tentu saja dihalang untuk tidak menyerahkan diri dan tetap tutup mulut. Hingga satu-satunya cara Sang-hyun adalah menemui dan mengakui kejahatannya pada Yongu. Sang-hyun sendiri telah mengetahui hubungan mereka karena meretas HP dan komputer ibunya, sehingga chattingan sang ibu dan neneknya menjelaskan hubungan darah antara Yongu dan Sang-hyun. Rekaman pengakuan Sang-hyun sangat disukai oleh Han Son-yong, namun itu sangat merugikan bagi mereka karena Kim Chang-hon adalah klien Han Bada. Uyongu lalu mengingatkan bahwa klien mereka adalah perusahaan Rawon, bukan Kim Chan-hong, yang sukses membuat Chan-hong tersudutkan di pengadilan. Secara resmi, Chan-hong bukan lagi CEO Rawon karena B. Inchol telah sadarkan diri. Sayangnya pengadilan tak menerima kesaksian itu dikarenakan tidak adanya kesaksian secara langsung. Hingga Uyongu mendapat pesan bahwa Sang-hyun akan pergi ke Amerika. Han Son-yong pun berencana memakai opini publik dengan membocorkan video itu, yang tentu saja akan membuat Sang-hyun ditangkap dan kehilangan kesempatan untuk menyerahkan diri. Untuk itu, Yongu berencana meyakinkan Taesumi, yang lalu diberi kesempatan oleh Han Son-yong.
Dalam perjalanannya, Lee Junho mengungkapkan semua perasaan bahagianya bersama Yongwoo. Entah itu saat mereka melakukan kencan aneh, segalanya sangat membahagiakan baginya. Yongwoo yang mendengar kebahagiaan Junho pun akhirnya setuju untuk tetap berkencan dengannya. Pertemuan Yongwoo dan Taesumi membuat Yongwoo memohon, meskipun tak bisa menjadi ibu yang baik bagi Yongwoo, setidaknya jadilah ibu yang baik bagi Sang-hyun. Kata-kata sedih itu pada akhirnya membuat Taesumi membiarkan anaknya menjadi saksi untuk kasus Raon, hingga Taesumi memutuskan mengundurkan diri sebagai calon menteri kehakiman. Kasus Raon ditutup dengan penangkapan Kim Chan-hong dan gugatan para pengguna Raon ditolak karena data pribadi mereka tidak ada yang bocor. Sementara itu, operasi yang dijalani Jong Myung-sok berjalan dengan baik. Tak ingin kehilangan kesempatan, ia pun mengajak Jisoo untuk bersama dengan mempertimbangkan berhenti bekerja di Hanbada. Dan Kwon Minus sendiri telah berusaha mendukung Yongwoo melalui nasihat Suyeon dan juga membatalkan kesepakatannya dengan Taesumi. Awal pagi ayah Yongwoo diawali dengan kebahagiaan atas keberhasilan Yongwoo yang menjadi pengacara tetap di firma hukum Hanbada. Tak lagi sendiri, Yongwoo kini mempunyai banyak teman dan tempat sandaran. Jangan takut mencoba, andalkanlah keberanian dan jangan sekalipun menjadikan perbedaan sebagai halangan. Berikanlah kesempatan pada orang lain untuk mengenalmu, maka setidaknya akan ada satu orang yang akan tulus menerima kekuranganmu, karena kita semua berharga di mata orang yang tepat.